Selamat Hari Baru Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami selalu bersyukur ketika menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semua di hari yang baru dengan berkat dan anugerah yang baru yang daripada Tuhan. Di kesempatan ini, sekali lagi saya ingin mengarahkan kita kepada pengorbanan Kristus karena kita sudah mendekati masa-masa Jumat Agung dan juga Paskah. Dan seperti yang sudah kita renungkan bersama-sama di video sebelumnya tentang Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Ini sekali lagi berkaitan erat dengan konsep atau konteks perjanjian lama yang meyakini tentang korban, tentang perlunya anak domba yang disembelih, darahnya dicurahkan sebagai pengganti, sebagai penebus, sebagai tanda selamat. Izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan yang sama dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Firman Tuhan katakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Darah anak domba itu menjadi tanda, menjadi simbol. Ini sesuatu yang menarik, kata ini. Darah anak domba itu menjadi tanda, menjadi peringatan bahwa setiap orang yang taat, yang tunduk, yang patuh itu akan mendapatkan selamat. Beberapa waktu lalu kita mendengar kata Pesah, akan dilewati oleh maut. Artinya maut itu tidak akan masuk ke dalam rumah, tapi hanya lewat saja. Tetapi kita juga belajar selain tentang iman dan percaya kepada anak domba dalam konteks kita Yesus Kristus yang darahnya itu menyucikan, darahnya itu membasuh, darahnya itu menebus kita dari segala macam dosa, cela, dan juga hukuman maut. Tetapi juga kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa keselamatan itu, bahwa penebusan itu, bahwa pembebasan itu merupakan inisiatif dari Tuhan. Dalam konteks Mesir, orang Israel diselamatkan dengan inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang berkarya, aktif bekerja untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Demikian juga kalau kita bicara tentang salib, tentang Golgota, tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa anugerah, karunia, rencana Allah lah yang digenapi di dalam peristiwa itu. Bukan karena kekuatan manusia kita diselamatkan, bukan karena usaha, bukan karena upaya, bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena akal budi dan kebijaksanaan kita, tetapi firman Tuhan katakan bahwa karena kasih karunia, karena darah anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela itulah kita mendapatkan kasih karunia dan selamat. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan merancang keselamatan itu sedemikian rupa dengan jalan pencurahan darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Betapa kita harus bersyukur karena ada inisiatif Allah, ada rencana Allah yang tidak membiarkan manusia binasa di dalam kesesatan, di dalam kejahatan, di dalam kungkungan dosa. Saya berdosa, kita semua berdosa, tapi Tuhan berinisiatif untuk mengangkat kita, menyelamatkan kita, bahkan memberi jalan kasih karunia. Betapa saya dan saudara harus bersyukur sebagai orang percaya. Betapa saya dan saudara harusnya sungguh-sungguh memuji Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan karena kasih karunia dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati untuk menyongsong Jumat Agung dan Paskah dengan hati yang bersyukur, hati yang percaya, hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setiamu. Kami datang dengan ucapan syukur dan pujian karena anugerah Allah, inisiatif Allah yang memberikan anugerah selamat kepada kami melalui pencurahan darah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercela. Terima kasih untuk karya Tuhan yang sempurna itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon berkat dan kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Amin.